Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Firmansyah dengan RP 5017123148. Sini saya akan menjelaskan codingan saya, kemudian dan juga hasil dari tiga filtering itu. Nah, di sini saya menggunakan data gempa. Yang pertama, saya seperti biasa memasukkan eh, import pandas dan NumPy, kemudian import matplotlib juga, kemudian import FFT. Nah, ini digunakan untuk memanggil library yang dibutuhkan. Seperti PD ini, pandas ini untuk membaca dan mengolah data. Kemudian untuk NP ini, atau NumPy itu operasi numerik dan array. Kemudian untuk matplotlib itu untuk membuat grafik dan plot. Kemudian untuk eh, FFT dan FFT frekuensi ini eh, transformasi Fourier dan filtering frekuensi. Nah, kemudian saya menentukan lokasi file saya yang harus dibaca yaitu di sini. Ini lokasi file saya. Kemudian kemudian saya membaca data manual. Kemudian membuka file CSV yang ini with open. Ini merupakan untuk membaca data CSV. Kemudian lanjut ini untuk membaca baris berbaris. Ini dibaca baris berbaris. Eh, Kenapa harus baris berbaris? Karena file gempa yang saya masukkan ini itu merupakan filenya masih campuran, formatnya campuran seperti itu. Nah, kemudian eh, saya merapikan, menghapus data-data yang tidak diperlukan seperti header dan metadata lewat sini. Ini untuk melewati baris yang tidak diperlukan. Nah, kemudian eh, dan saya pisahkan kolom data seperti ini digunakan untuk memecah data berdasarkan tanda koma. Kemudian saya mengambil data valid yaitu dua untuk memastikan bahwa saya menggunakan dua kolom yang dipakai yaitu waktu dan amplitude. Dan saya konversi ke angka melalui prom ini. Kemudian eh, kemudian saya mengubah ke NumPy array lewat ini. Kemudian saya menambahkan jumlah datanya. Ini menampilkan jumlah datanya. Ini untuk menampilkan sum sampel sinyal, jumlah sampel sinyal. Nanti jumlah sampel sinyal ini muncul di sini jumlah data ini seperti itu. Dan next ke menghitung parameter sampling di ini DT ini ini untuk menghitung parameter sampling. Kemudian lanjut fs 1 per dt ini eh, menghitung frekuensi sampling. eh, di mana rumusnya adalah fs 1 per delta t. Nah, hasilnya itu 100 Hz melalui perhitungan saya. Kemudian lanjut ini menggunakan untuk menghitung total data sinyal. Nah, kemudian ada transformasi Fourier di sini. Sorry, di sini. Kemudian eh, meng- ini untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, tujuannya agar diketahui frekuensi apa saja yang terkandung pada sinyal gempa. Kemudian masuk ke low pass filter. Nah, ini menduplikasi FFT supaya data asli tidak berubah.
Dan next kita ke ini, data ini untuk menghilangkan frekuensi tinggi yang lebih dari 1 Hz. Nah, efeknya noise-nya berkurang dan even gempa utama lebih jelas. Kemudian lanjut menghitung high pass filter. Nah, kemudian lanjut ke notch filter di target frag ini. Kemudian kita membuat mask mencari frekuensi sekitar tujuannya. Dan menghilangkan noise di sini FFT notch noise ini untuk menghilangkan noise, mengurangi gangguan spesifik tanpa mengubah keseluruhan sinyal. Dan kita melakukan plotting hasil, kemudian eh, membuat plotting original time, kemudian LPF, ABF, kemudian sinyal nodes dan segala macam. Dan setelah di run ini menghasilkan 3 gambar, sorry, 3 data, 3 grafik seperti ini. Nah, grafik pertama yang original earthquake sinyal itu menginterpretasi grafik pertama menunjukkan bahwa sinyal gempa asli atau RAW sinyal ini sebelum dilakukan filtering terlihat amplitudonya itu sangat relatif kecil pada awal rekaman, kemudian terjadi peningkatan energi pada sekitar 100 sampai 170. Ini cukup signifikan juga. Puncak amplitudo terbesar pada sekitar 60 detik. Ini kemungkinan merupakan noise impulsif atau arrival gelombang awal. Nah, kemudian untuk di grafik LPF ini mempertahankan frekuensi rendah dan menggunakan frekuensi tinggi atau high frequency noise. Nah, hasilnya event gempa pertama, maaf, event gempa utama ini di 100 sampai 170 detik menjadi jauh lebih jelas. Kemudian gelombang tampak lebih halus dan smooth. Noise acak di luar event utama banyak berkurang. Nah, untuk HPF sendiri ini mempertahankan frekuensi tinggi dan membuang frekuensi rendah. Nah, hasilnya event utama sekitar 100 sampai 170 detik itu hampir menghilang. Dan yang tersisa hanya eh, dominan beberapa noise dan spike tajam. Dan punya puncak besar sekitar 60 detik masih terlihat jelas karena bersifat frekuensi tinggi. Nah, dan untuk notch filter sendiri digunakan untuk menghilangkan frekuensi tertentu saja tanpa menghapus keseluruhan spektrum. Nah, pada simulasi ini frekuensi targetnya 0,2 Hz dan bandwidthnya itu 0,05 Hz. Nah, hasilnya bentuk sinyal lebih mirip original sinyal. Event utama tetap terlihat, ada sedikit pengurangan komponen osilasi tertentu. Nah, perbandingan dari ketiga ini LPF, HPF, dan notch ini, jika LPF itu mengambil frekuensi rendah. Nah, hasilnya event utama paling jelas. Nah, untuk HPF sendiri ini mengambil frekuensi tinggi. Hasilnya dominan noise dan spike. Kemudian untuk notch filter sendiri itu menghapus frekuensi tertentu. Hasilnya sinyal tetap mirip original. Ini sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.